Univet Bantara Sukoharjo adalah perguruan tinggi yang berada di pusat Kabupaten Sukoharjo. Universitas dengan predikat akreditasi B ini memiliki 6 fakultas unggulan dan 1 program pascasarjana. Setengah abad lebih melayani dalam bidang pendidikan dan telah mencetak lulusan yang unggul dan profesional. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representatif, Univet mampu bersaing dan berprestasi baik bidang akademik maupun non-akademik. Fakultas unggulan terdiri dari FKIP, FISIP, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, dan 1 program pascasarjana jurusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Dewasa ini, Univet Bantara menambah dan mengembangkan pelayanan serta fasilitas untuk menunjang pengembangan potensi dan keahlian mahasiswa dengan pengadaan laboratorium, praktikum, serta kegiatan ilmiah. Mari segera bergabung bersama Univet Bantara Sukoharjo, The Smart Choice University. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita ada di Taman Kota ataupun Edupark Pemolong, di mana pada sore hari ini kita mengadakan kegiatan untuk berbagi takjil. Jadi kegiatan ini adalah kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan dan juga dengan unit PMB Univet Bantara Sukoharjo. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan di bulan Ramadan ya, di mana kita melakukan sosialisasi Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan dan juga berbagi takjil seperti itu. Jadi pendekatannya kita mendekati calon-calon mahasiswa baru, terutama adik-adik yang saat ini fresh graduate ataupun juga baru mau tamat SMA seperti itu. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini, kegiatan kami sore ini membawa berkah dan juga membawa dampak pada jumlah mahasiswa baru di Univet Bantara Sukoharjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Itu juga nih, tetangga belum ya. Nanti kalau misal mau ya, bisa kasih ya. Banyak kelas berapa? Ada grup. Apa? Oh, kelas 2. Iya, tapi kalau mau tahu itu apa enggak ya? Tidak punya kakak? Yang mungkin punya saudara atau ponakan atau apa yang istilahnya nanti kalau mau punya perkenalkan kami ya.
Itu aja. Terima kasih. Dua SMA. Oke, ini kebetulan Indonesia itu ada di Sukoharjo. Maksudnya ada di dalam situ Kak. Nanti kalau kakak atau saudara yang mau kuliah, bisa dikasih ya Kak. Nanti ada proses pendaftaran itu di departemen. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih al-ayat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam forum Kampus Hidayah. Kita akan mengkaji bagaimana manusia ini agar hidup dan sukses. Dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas menerangkan kepada kita sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian wahai manusia. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu sekalian yang pantas dianggap lebih baik karena amal perbuatannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus berusaha agar menjadi orang yang baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita sukses. Oleh karena itu, karena sifat kasih sayangnya Allah agar manusia itu bisa meraih kesuksesan hidup, maka diberikan pedoman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia dari mati menjadi hidup, maka selama hidupnya itu diberi pegangan, pedoman, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu turun di bulan yang amat dimuliakan Allah, yaitu di bulan Ramadan. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan, itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran diturunkan di bulan yang amat dimuliakan? Karena memang Al-Quran itu adalah pedoman yang amat sangat penting sekali bagi manusia. Tanpa Al-Quran manusia akan tersesat hidupnya dan tidak akan bisa meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Mengapa? Karena Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia.
Jadi tanpa Al-Quran manusia hidup tanpa petunjuk. Padahal ketika lahir di dunia itu la ta'lamuna syai'a. Manusia lahir di muka bumi tidak tahu apa-apa sekali. Kita lihat bayi itu, omong raiso, ya apa-apa tidak tahu, mau makan apa saja mereka tidak tahu bayi itu, karena la ta'lamuna syai'a, tidak tahu dan tidak bisa apa-apa sama sekali. Maka Allah berikan kepadanya as-sam'a wal absara wal afida, pendengaran, penglihatan dan perasaan, sehingga dari situlah ia belajar dan memperoleh ilmu karena kehendak Allah, sehingga ia bisa melakukan berbagai hal yang luar biasa setelah dewasanya. Hudal linnas, maka Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, kalau petunjuk itu kurang jelas maka nanti ada beberapa bagian dari ayat Al-Quran yang menjelaskan, jadi yang menjelaskan. Wal furqon, dan juga pemilah, pemisah antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang diridhoi dan yang dimurkai Allah. Itu jelas dipisah dengan menggunakan pedoman yaitu Al-Quran. Maka kalau orang ingin sukses, mau tak mau, seharusnya lah dan bahagialah kita umat Islam diberikan kesempatan untuk mengenal buku pedoman hidup yang hakiki, yaitu Al-Quranul Karim. Orang hidup sukses itu seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembukaan surat Al-Baqarah. Ada ayat-ayat awal ya, di sana diterangkan bahwa alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu adalah keterangan tentang orang sukses ya, karena ditutup bagian ayat berikutnya adalah ulaika humul muflihun, dialah orang-orang yang sukses hidupnya, yaitu orang-orang yang menggunakan Al-Quran sebagai pegangan menjadi orang muttaqin ya, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan-raguan sama sekali, ragu-ragu saja tidak, apalagi kesalahan tidak ada sama sekali ya. Jadi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin sukses, yaitu orang muttaqin itu. Karena orang muttaqin disebut ulaika humul muflihun, dialah orang-orang yang sukses hidupnya. Nah, oleh karena itu kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pegangan tunggal untuk bisa menuntun hidup kita agar menjadi orang sukses. Dan kalau kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan tunggal, maka yang namanya musuh manusia yang menghalang-halangi manusia untuk meraih kesuksesan yang disebut syaitan itu tidak bisa berkutik. Jadi kalau manusia itu sudah menggunakan Al-Quran sebagai pegangan induknya yang tidak boleh lainnya bertentangan dengan Al-Quran yang ia pergunakan, maka pasti syaitan itu tidak berkutik. Diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16. Jadi ayat 98 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Maka jika kamu membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonirrajim, maka berarti kamu telah mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka kamu pasti akan dilindungi Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jaminan Allah ini. Fa idza qara'tal Qur'ana, jika kamu sekalian membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonirrajim, maka berarti engkau telah memohon perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ayat yang ke-99, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Karena sesungguhnya syaitan itu tidak punya kemampuan sama sekali randuwe daya babar blas ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan melaksanakan isi Al-Quran secara total sebagai wujud penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berkutik. Jadi kalau manusia ini apa-apa rujukannya Al-Quran, maka syaitan tidak mungkin akan bisa menggoda manusia. Allah akan melindungi dia dan pasti dia akan selalu berjalan di rel yang menuju kesuksesan hidup atau biasa kita sebut dengan siratal mustaqim. Namun sebaliknya, innama sultanuhu, ini di ayat yang ke-100 surat An-Nahl tadi, innama sultanuhu, sesungguhnya kemampuan syaitan itu alalladzina yatawallawnahu, hanya bisa menggoda orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, melengos, melirik saja tidak mau, apalagi menyentuh dan membaca serta memahami dan mengamalkannya. Jadi kepada orang-orang yang menjauh, melengos, berpaling dari Al-Quran, nah itulah makanan empuknya setan. Innama sultanuhu alalladzina yatawallawnahu. Karena kemampuan setan ya hanya menggoda orang-orang yang melenceng, menyimpang, ya, melengos, berpaling dari Al-Quran. Walladzina hum bihi musyrikun, dan mereka itu lebih suka menggunakan ya rujukan-rujukan lain selain Al-Quran, otak-atiknya lah atau kata orang pinter mana lah begitu. Jadi hanya sekedar analisis-analisis yang bersifat spekulatif itu lebih dipercaya. Ya, itu sebagai wujud kemusyrikan karena menandingi apa yang telah diciptakan Allah dalam memberikan petunjuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak, marilah kita kembali ke Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita dekati, kita cintai Al-Quran, kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita sekalian harus menjadi generasi Qurani, generasi yang hidupnya selalu dipandui dan dituntun dengan Al-Quran. Insya Allah setan ora tedas. Insya Allah itu setan ora tedas, sehingga selalu berada di siratal mustaqim, membimbing kita pada kehidupan yang bahagia, sejahtera, lahir batin, dunia akhirat. Insya Allah itu atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kampus Univet Bantara Sukoharjo, kampus Hidayah, insya Allah ya kita ajak, mari kita sekalian hidup dengan panduan yang diciptakan oleh yang membuat hidup, yaitu Al-Quranul Karim. Insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Khilaf salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.